Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dengan pembelajaran Sirah Nabawiyah. Insyaallah materi hari ini adalah tentang Baiat Aqobah yang pertama dan Baiat Aqobah yang kedua. Setelah sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan materi tentang Isra Mi'raj dan hijrahnya Nabi ke Thaif. Mudah-mudahan materi tersebut juga masih diingat ya. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya materi hari ini. Silakan kalian catat poin-poin yang penting ya. Ibu mulai. 10 tahun sudah lamanya Nabi Muhammad SAW menyeru kaumnya penduduk Makkah untuk mengikuti ajarannya. Banyak pula hasil yang telah beliau capai selama itu. Di samping bermacam-macam rintangan yang harus dihadapinya dengan penuh ketabahan. Memasuki tahun ke-11 dari kenabiannya, beliau mulai berpikir untuk memperkenalkan Islam kepada kabilah-kabilah Arab lainnya yang datang dari luar kota Mekah untuk berziarah ke Baitullah setiap musim haji tiba. Pada bulan haji ke-11 kenabian, mulailah beliau melaksanakan rencananya dan menyeru kepada beberapa kabilah Arab untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kaum Quraisy tentu saja tidak tinggal diam. Mereka dengan berbagai cara berusaha menghalangi usaha-usaha yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga banyak juga kabilah-kabilah yang menolak ajakan Rasulullah SAW. Di antara kabilah-kabilah yang menolak itu ada juga kabilah-kabilah yang menerima seruan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu mereka yang menerima ini adalah penduduk kota Yathrib ya. Penduduk kota Yathrib ini seperti teman-teman ketahui ya, terdiri atas dua bangsa yang hidup berdampingan, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi, di mana bangsa Arab terdiri atas dua suku bangsa atau kabilah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Penduduk kota Yathrib sebelumnya memang sudah banyak mendengar tentang tanda-tanda kedatangan Rasul terakhir ini dari para pendeta Yahudi di kotanya. Setelah mereka pulang kembali ke Yathrib, mereka berusaha mengenalkan agama Islam kepada kaum kerabatnya, serta mengajaknya untuk beriman dan masuk Islam bersama-sama. Dalam waktu yang amat singkat, maka Islam mulai dikenal oleh orang Yathrib dan menjadi buah bibir serta bahan pembicaraan bagi penduduk Yathrib sehari-hari. Nah, sekarang pada materi Baiat Aqobah yang pertama. Pada tahun berikutnya atau pada musim haji yang ke-12, kenabian, datanglah ke kota Makkah 12 orang laki-laki penduduk kota Yathrib untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam ya. Jadi ada 12 orang laki-laki yang datang ke Makkah ya untuk menemui Rasulullah SAW dan kemudian menyatakan mereka akan masuk Islam. Mereka berkumpul di suatu tempat di Mekah bernama Aqobah ya, yaitu sebuah bukit yang namanya Aqobah ya. Kemudian secara diam-diam Nabi membaiat mereka untuk tidak menyekutukan Allah ya. Nah, di sini bisa kita lihat isinya ya. Untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, kemudian tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka seperti kebiasaan orang-orang saat itu ya, orang-orang jahiliyah saat itu ya, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji lainnya. Nah, itulah teman-teman isi dari Baiat Aqobah yang pertama. Tentu ini bukan suatu hal yang mudah ya untuk dilakukan. Nah, tapi karena itulah hidayah yang Allah turunkan kepada mereka, meskipun rintangan di depan berat ya, tapi ini tidak menyurutkan tekad dan semangat mereka untuk kembali kepada jalan yang benar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di sini yang pertama adalah apa? Tidak menyekutukan Allah ya, karena kebiasaan masyarakat Makkah, Madinah saat itu adalah penduduk Yathrib maupun penduduk Makkah adalah menyembah berhala, dan ini merupakan suatu hal yang tentu membutuhkan kekuatan mental ya. Di tengah-tengah penduduk yang masih menyembah berhala, mereka harus meninggalkan kebiasaan itu
untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu kembali lagi kepada akidah yang benar, hanya menyembah kepada Allah saja, ya. Dan tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, dan tidak melakukan perbuatan keji yang lainnya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, ketika mereka kembali ke Yathrib ya, atau ke Madinah, Nabi mengutus Mus'ab bin Umair untuk pergi bersama mereka. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengajarkan seluk-beluk agama Islam kepada penduduk Yathrib. Dengan demikian, mulailah Islam memasuki rumah tangga Yathrib dengan jalan yang damai, tanpa perlu banyak menemui hambatan yang berarti, ya. Baik, kita lanjut. Baiat Aqobah yang kedua. Pada musim haji tahun berikutnya atau tahun ke-13 kenabian, datanglah 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan penduduk Yathrib bersama Mus'ab bin Umair yang sudah menjalankan tugasnya selama 1 tahun untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ya. Kemudian mereka berkumpul di Aqobah, ya, seperti halnya yang dilakukan oleh teman-temannya dulu ya pada tahun ke-12 kenabian, ya. Mereka berkumpul juga di Aqobah, ya, untuk melaksanakan baiat bersama Nabi Muhammad SAW yang didampingi oleh paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yang saat itu belum memeluk agama Islam. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya. Penduduk Yathrib ini berjanji untuk membela Nabi dan dari segala rongrongan kaum Quraisy, ya, dengan sekuat tenaga, sekalipun untuk itu mereka harus mengorbankan jiwanya. Bahkan dengan penuh kesungguhan, mereka mengharapkan kesediaan Nabi untuk pindah ke Yathrib dan menjadikan kota Yathrib sebagai pusat pengembangan agama Islam yang baru. Masya Allah ya. Jadi betapa besar kecintaan mereka ya, orang-orang Yathrib ini kepada Rasulullah SAW, ya. Dengan mudah mereka menerima ajaran yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, di sini lanjut ya. Para sahabat mulai banyak yang berhijrah ke Yathrib. Begitu kaum Quraisy mendengar bahwa Islam sudah tersiar luas di kalangan penduduk Yathrib, mulailah mereka melancarkan serangan dan rongrongan yang jauh lebih lebar dan lebih besar sebelumnya kepada Nabi dan para sahabat. Maka Nabi pun memerintahkan kepada para sahabat untuk mulai melaksanakan hijrah ke Yathrib secara bertahap dan diam-diam. Penduduk Yathrib menyambut kedatangan saudara-saudaranya dari Mekah dengan penuh rasa persaudaraan dan keramahan. Secara sukarela dan penuh keikhlasan, mereka menyediakan segala kebutuhan kaum muslimin Mekah selama mereka berada di Yathrib. Masya Allah ya. Sehingga dengan demikian, walaupun mereka terpaksa harus meninggalkan kampung halaman, sanak keluarga dan juga harta bendanya di Mekah, mereka tidak merasakan kesedihan. Bahkan seolah-olah mereka hidup di tengah-tengah keluarga sendiri. Nah, karena sikap yang sangat terpuji dari penduduk Yathrib ini, maka Nabi Muhammad SAW kemudian menyebut mereka dengan Ansor, ya, atau orang-orang yang suka menolong, ya. Ini bagi penduduk Yathrib ya, karena mereka memberikan pertolongan dan sangat menyambut dengan tangan terbuka kedatangan saudara-saudara mereka kaum muslimin dari kota Mekah. Nah, adapun untuk orang-orang kaum muslimin Mekah yang berhijrah ke Yathrib, maka Rasulullah SAW memberi julukan kepada mereka adalah kaum muhajirin. Jadi jelas sekali ya teman-teman, kaum Ansor adalah kaum yang suka memberikan pertolongan, yaitu penduduk Yathrib, dan kaum muhajirin adalah kaum muslimin yang berhijrah ke Yathrib. Nah, mudah-mudahan materi sirah nabawiyah yang cukup singkat ini bisa teman-teman pahami ya, betapa ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada seorang hambanya, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi semua itu ya. Rintangan yang berat ya juga tidak akan mereka pikirkan ya,
karena yang mereka tuju adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Mungkin keselamatan di dunia tidak mereka harus bertaruh jiwa dan raga ya seperti tadi ya, tapi yang mereka rindukan adalah kebahagiaan di akhirat ya. Jadi teman-teman silakan disimak ibrah dari materi yang disampaikan Ibu hari ini ya, bahwa kita sebagai seorang muslim jangan cukup dengan mengatakan aku Islam seperti itu saja, tapi marilah sama-sama kita luruskan kembali akidah kita kuatkan kembali kecintaan kepada Allah dan juga Rasul-Nya, tentu saja dengan menjalankan syariatnya, syariat Allah dan juga sunnah-sunnah Rasul-Nya sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul, melebihi cinta tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya ya. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.